Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu selalu mendoakan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang ketentuan-ketentuan sholat. Yang mana ibu sangat mengharapkan pada saat proses pembelajaran ini selesai, anak ibu telah mengetahui apa saja pengertian dari sholat, kemudian apa saja syarat wajib sholat, kemudian apa saja syarat sah sholat, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan sholat itu, dan yang terakhir untuk mengetahui hikmah dari sholat itu sendiri. Oke, kita langsung masuk saja kepada pengertian sholat. Nah, di sini sholat secara bahasa itu berarti doa. Sholat secara bahasa dalam arti doa ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah menjelaskannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Boleh semuanya dibuka dulu Al-Qurannya? Oke. Yang mana artinya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim. Inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang mana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 ini dijelaskan bahwa makna sholat itu adalah doa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Abu Hurairah juga menegaskan kewajiban sholat ini. Maka tidak di dalam Al-Quran saja, di dalam hadis juga dijelaskan, yang mana itu bunyi hadisnya yaitu inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira rawahu ashabus sunan wa Abu Hurairah. Yang mana artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila sholatnya rusak, maka rugilah ia. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan Abu Hurairah. Maka dalam hadis ini kita nampak bahwa nanti pada hari kiamat itu amalan yang dihisab itu pertama kali itu sholat. Jadi anak-anak ibu harus memperbaiki sholatnya. Dimana di hadis ini juga dijelaskan bahwasannya apabila sholat kita bagus, maka kita akan beruntung. Dan apabila sholat kita rusak, maka kita akan merugi. Mari sama-sama kita memperbaiki sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk diterimanya sholat kita nanti di akhirat, kita juga harus mengetahui apa saja syarat dari wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini itu ada 5. Yang pertama, kita harus beragama Islam.
Kemudian yang kedua yaitu harus suci dari haid dan nifas. Ini bagi seorang perempuan. Yang kemudian yang ketiga yaitu berakal dan telah balik. Nah, yang keempat telah sampai dakwah kepadanya perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, yang kelima yang terakhir itu terjaga atau tidak tidur. Kemudian kita lihat dari apa saja syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat sendiri juga ada 5. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Yang ketiga harus menutup aurat. Nah, jadi kita harus menutup aurat. Dan yang keempat itu telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir itu tentunya kita harus menghadap kiblat. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja syarat wajib sholat, apa saja syarat sah sholat, nah selanjutnya kita akan mempelajari itu apa saja sih hal-hal yang akan membatalkan sholat itu. Nah, di sini ada 10 hal yang akan membatalkan sholat kita. Oke, kita pelajari itu yang pertama. Berbicara dengan sengaja, baik itu yang dipahami ataupun tidak dipahami. Nah, maksudnya di sini adalah jika anak-anak ibu sholat dan dia bergumam, nah itu akan batal sholatnya. Karena dia telah berbicara dengan sengaja, maupun itu tidak dipahami, itu akan membatalkan sholat kita. Yang kedua yaitu banyak bergerak yang bukan dari gerakan sholat. Nah, ini waktu misalnya anak-anak ibu lagi sholat dan dia banyak bergerak, dan itu 3 kali berturut-turut, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang ketiga itu berhadas, baik itu hadasnya kecil maupun berhadas besar, itu akan membatalkan sholat. Kemudian yang keempat yaitu terkena najis. Nah, yang kelima yaitu terbuka aurat secara sengaja. Misalnya anak-anak ibu lagi sholat, kemudian terbuka auratnya, kakinya misalnya terbuka. Nah, bagi yang perempuan ya, jika dia langsung menutupnya itu tidak batal sholatnya. Tetapi jika dia sengaja membukanya, itu akan membatalkan sholat. Yang kemudian yaitu merubah niat. Nah, ini akan dapat membatalkan sholat kita. Yang ketujuh itu berpaling dari kiblat. Kemudian yang kedelapan, makan atau minum dengan sengaja. Baik maupun itu makanannya ada di sela-sela gigi. Misalnya anak ibu sebelum sholat dia makan dulu. Kemudian ada makanan di sela-sela giginya. Nah, itu kalau dia memakannya waktu sholat, itu akan batal sholatnya. Kemudian tertawa dengan sengaja. Nah, misalnya kalau senyum gimana? Kalau senyum itu nggak apa-apa di dalam sholat. Misalnya anak ibu tertawa, itu batal sholatnya. Tapi kalau hanya diganggu oleh temannya dan dia tersenyum sedikit, itu tidak membatalkan sholat. Oke, yang terakhir itu murtad. Tentu jelas kalau dia keluar dari agama Islam, tentu itu akan membatalkan sholatnya. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat yang wajib anak ibu ketahui, yang mana jadi dan yang harus kita tinggalkan. Nah, dengan kita telah mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan sholat ini, tentu kita akan lebih berhati-hati lagi untuk menjaga sholat kita. Oke, selanjutnya kita masuk kepada hikmah dari melaksanakan sholat. Nah, kalau anak-anak ibu semua melaksanakan sholat dengan baik, nah ini ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, yaitu sholat akan menghapus dosa-dosa kita. Wah, ini sangat sungguh luar biasa ya. Yang kedua itu, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
Nah, yang ketiga yaitu sholat itu dapat mendidik disiplin waktu. Seperti anak-anak ibu ketahui bahwasannya kalau kita sholat itu kan 5 waktu sehari semalam, itu akan melatih kedisiplinan kita dalam melatih kita untuk agar disiplin. Nah, hikmah yang keempat yaitu sholat itu dapat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat takabur. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itulah hikmah-hikmah sholat. Dengan kita mempelajari hikmah sholat ini, Ibu sangat berharapkan agar anak ibu nantinya lebih semangat lagi dalam melaksanakan sholat. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan kita mengetahui ketentuan-ketentuan sholat tadi, kita lebih memperhatikan sholat kita dan lebih khusyuk lagi sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.